Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat bagi yang beristirahat, bagi yang ingin menyimak. Monggo didengarkan. Kita sambil belajar. Ini masih banyak teman-teman kita yang belum paham mengenai materi di jaringan komputer yang kemarin. Maka dengan malam hari ini pukul 22.48 saya akan membahas lagi. Oke, kemarin kita sudah share jaringan ya, untuk share jaringan di internet. Sudah share jaringan internet ya. Kita sudah share jaringan internet kita ke VirtualBox. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan jaringan internet pakai kabel, pakai Ethernet ya, jadi nanti ini yang di share ke VirtualBox. Bagi teman-teman yang pakai WiFi, jadi WiFi-nya yang di share ke VirtualBox, seperti itu ya. Oke, ini langkah ini sudah saya jelaskan, tentunya teman-teman semua sudah paham yang kemarin. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah bagaimana kita installnya dan settingnya kemarin itu ya. Oke, kita mulai dulu. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah install Oracle VirtualBox-nya. Tentunya di sini semuanya teman-teman sudah menginstal VirtualBox-nya. Kita buka dulu VirtualBox-nya. Oke, tampilan VirtualBox-nya seperti ini. Ini VirtualBox yang terbaru ya. Nah, setelah install VirtualBox ini, kita buka. Langkah yang selanjutnya adalah kita wajib punya file ISO atau sistem operasi Mikrotik dalam bentuk ISO yang sudah kita download. Bagi teman-teman yang belum download, kita download terlebih dahulu. Buka Google Chrome bisa, ataupun buka Mozilla bisa, yang penting browser ya. Oke, kita ketikkan mikrotik.com. Kecil-kecil semua ya. Sambil nunggu, tergantung dari jaringan teman-teman semuanya. Kalau jaringannya lancar, dia akan lebih cepat. Masuk ke software. Nah, setelah masuk di software, kemudian masuk di download archive ya, download archive. Nah, di sini di download archive ini ada all current and historical release. Jadi di sini ada beberapa sistem operasi Mikrotik, mulai dari rilis pertama sampai rilis yang terbaru. Itu. Coba saya ambil rilis yang 6.48.6, itu tahun 2001 bulan 12 tanggal 7 rilisnya. Kita klik. Nah, cari yang mikrotik.iso. Nah, ini Mikrotik 6.48.6 ISO. Bagi yang sudah download tidak usah. Bagi yang pengen download lagi, silahkan. Oke, tunggu, filenya tidak besar, cuma 26 MB saja ya, kalau ukurannya kecil. Nah, sambil menunggu Mikrotik yang kita download, tentunya semuanya sudah membuka modul yang sudah kalian terima masing-masing. Nah, kemarin kita sudah masuk di modul 2, yaitu cara masuk ke dalam Mikrotik. Nah, di dalam Mikrotik ini kita bisa membuka
mikrotik yang sudah kita install itu ada beberapa, yaitu jadi ada beberapa cara untuk membukanya, cara masuk ke dalam mikrotik setelah kita install. Cara yang pertama, percobaan yang pertama itu melalui konsul. Jadi menggunakan mikrotik OS langsung dapat berinteraksi dengan mikrotik menggunakan antarmuka konsul seperti pada tampilan yang ada di bawah. Jadi pada saat kita install di VirtualBox atau di komputer atau di laptop kita masing-masing, itu tentunya kita sudah masuk di antarmuka dari mikrotik tersebut, yaitu menggunakan konsul layar hitam seperti ini. Tampilannya yang pertama. Terus yang kedua menggunakan putih. Putih itu salah satu utilitas kecil yang berguna untuk melakukan remote server. Aplikasi ini cukup kecil dan ringan bagi seorang network administrator untuk meremote server dari jarak yang sangat jauh. Maka Anda bisa menggunakan aplikasi yang namanya putih. Dan di putih yang diperlukan adalah hostname atau IP address dan port. Nah, hostname atau IP addressnya berarti di sini kalian harus sudah memasang IP address di mikrotik masing-masing. Kalau belum ada, ya nggak bisa nanti ke buka. Nah, tampilannya seperti tadi yang pertama. Nah, layar hitam lagi. Terus yang ketiga bisa menggunakan Winbox. Winbox apalagi buat ini untuk melakukan konfigurasi mikrotik. Dia juga sama, tool paling banyak digunakan untuk mengkonfigurasi karena mudah, tampilannya sudah GUI. Tool ini adalah perangkat tool mikrotik yang canggih karena dia dapat membaca MAC address dari sebuah perangkat router yang ada. Terus telnet ini juga bisa. Cara ini juga rekomendasi karena telnet sangat mudah dihacking oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena sistem keamanannya sangat lemah jika Anda melakukan konfigurasi menggunakan telnet. Jadi saya rasa tidak usah pakai telnet saja, kita menggunakan yang lain. Menggunakan webfix atau webfix konfigurasi. Cara terakhir ini adalah cara yang juga umum digunakan oleh kalangan administrator jaringan untuk melakukan setting terhadap router mikrotik mereka. Karena cukup mudah, interface-nya penggunaan GUI hampir sama dengan Winbox, hanya saja bedanya kita memerlukan IP address agar dapat masuk ke dalam router tersebut. Jadi kalau tidak ada IP address ya kita belum bisa. Oke, seperti itulah cara masuk di dalam mikrotik. Jadi setelah nanti kita install, kita siapkan IP address-nya, kita pasang IP address-nya, kita atur. Nah, baru nanti kita bisa membuka semuanya ini dengan beberapa tahapan. Oke, download ISO-nya kita sudah ada. Pertama yang harus kita kerjakan lanjut adalah kita membuka Oracle-nya, terus kita memasangnya. Memasangnya juga cukup mudah. Pertama kita tekan new, terus tulis nama seperti ini. Nama terserah ya, tipenya order ya. Harus order Pak? Enggak, tapi pakai yang tipe order aja. Terus ordernya untuk versionnya orderan GNU. Terus kita next. Untuk memorinya atau RAM-nya ini cukup kecil, jadi tidak butuh banyak. Kita bikin 128 MB aja cukup. Terus kita next. Untuk harddisknya, create virtualnya kita create. Harddisk tipe filenya kita pilih VDI, terus next. Storage and physical harddisknya kita pilih dynamically alokasi,
kita next. Terus untuk file lokasi and ukuran di sini dibikin yaitu 2 GB. Oke, kita ikuti aja yang ada di virtual. Kita create. Nah, setelah ini jadi, ini yang sangat penting adalah kita settingnya. Setting, masuk di setting. Nah, setelah di setting ini yang paling penting adalah network. Biar nanti kita bisa remote menggunakan Winbox, bisa menggunakan Webfix, bisa menggunakan putih, maka adapter 1 ini harus kita setting menjadi host only adapter. Terus adapter 2 kita pilih internal network. Adapter 3 itu kita pilih juga internal network. Keempat juga kita pilih internal network. Seperti ini. Apa sih network ini? Adapter 1, adapter 2, adapter 3, adapter 4. Ini nanti yang sesuai di Mikrotik board itu ada port LAN. Nah, ini adalah adapter 1, 2, 3, 4. Berarti dia memiliki port untuk LAN itu ada 4 port. Seperti itu. Nah, setelah network kita masuk di storage. Nah, di storage ini di storage device itu ada nama kalian masing-masing, terus di bawahnya ada DVD kosong. Itu diklik di DVD kosong, terus masuk di atribut optical drive-nya. Di situ kita pilih lokasi untuk Mikrotiknya itu letaknya di mana, kalian cari. Terus nah, tadi downloadnya di mana? Oke, ketemu Mikrotik, terus open. Nah, setelah temu kita oke. Nah, setelah ini kita setting, baru kita bisa install. Klik install. Tunggu sambil ngopi. Oke. Set. Halo. Saya lagi live. Oke. Habis seperti ini ada apa ya, aturan-aturannya atau tata caranya di sini. Welcome to Mikrotik Router Software instalasi. Nah, di sini itu sudah dijelaskan, tinggal kita aja untuk bagaimana untuk apa ya, intinya mengerti apa yang sudah disiapkan di sini. Nah, select all will A, berarti di sini bagaimana cara kita memilih semuanya. Oh, ini diketik A di keyboard. Minimum width M, oh kita hanya memilih beberapa saja, berarti pilih M. Press I to install lokasi, oh berarti kita itu tekan I untuk instalasi. Key berarti untuk cancel. Karena ini sangat penting semuanya, maka kita pilih semuanya. A, terus kita pilih I untuk install. Di sini untuk konfigurasinya semuanya. Berarti kalau kita lanjut Y. Nah, lanjut Y lagi. Tunggu beberapa sampai 100% sampai semuanya terinstall. Nah, jika ada tulisan software installed, press enter to reboot, jangan terburu-buru di reboot. Nah, di sini harus dilihat ada DV kosong yang harus kita keluarkan. Mikrotik ISO yang kita masukkan tadi kita harus keluarkan dulu. Biar apa? Biar nanti tidak loading terulang lagi, akhirnya tidak kembali install lagi. Jadi kita keluarkan dulu DVD-nya. Klik kanan, centangnya kita klik lagi. Klik. Kita paksa untuk keluar, klik, terus baru kita enter.
Tunggu sambil berdoa semoga apa yang kita kerjakan sukses. Nah, sudah muncul mikrotik berapa itu? Router OS login default dari mikrotik adalah admin. Terus enter. Passwordnya tidak ada password, kita kosongkan. Enter. Nah, di sini apakah kalian ingin melihat lisensinya? Ya. Terus kita tekan key. Nah, software ID-nya adalah yang sudah ada di situ. Software ID itu tidak akan sama ketika kita install di tempat lain atau kita bikin nama lain, itu akan berbeda-beda. Oke. Sampai di sini installnya. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa menggunakan lain-lain tadi? Ya, bagaimana caranya kita masuk ke dalam mikrotiknya? Untuk yang menggunakan konsol yang pertama kita sudah bisa. Ini kita sudah bisa seperti ini. Berarti ini sudah satu. Menggunakan putih ini wajib sudah memiliki IP address. Bagaimana kita bisa memiliki IP address? Kita harus cek di Winbox-nya di mikrotiknya masing-masing, apakah sudah ada IP address-nya apa belum. Kita cek terlebih dahulu. IP address. Di sini kadang sudah ada karena tadi pada saat setting VirtualBox secara otomatis itu ada yang secara otomatis IP-nya secara dinamik dan ada yang statik. Kita bisa setting nanti. Pin. Nah, di sini tidak ada IP address. Berarti kita wajib ngisi IP address dulu, baru kita bisa remote itu menggunakan putih. Mikrotik bisa menggunakan putih. Oke. Terus bagaimana cara ngisi IP address-nya? Kita lihat modul ketiga. Oke. Jadi kita wajib ngisi IP address ini dulu. Nah, langsung kita loncatin aja dulu ya. Ke topologi ini dulu. Nah, topologi ini ya, topologi jaringan ini. Tadi pada saat share jaringan kita mendapatkan IP 192.168.137.1. Itu ibaratkan saja itu sebagai IP modem, IP operator, IP gateway atau IP internet dari provider masing-masing, dari Telkom gitu aja. Terus nanti mikrotik kita isi IP 192.168.137.2/24. Kenapa kok harus ini? Biar nanti nyambung dengan modem. Jadi tadi internet kita share ke VirtualBox. VirtualBox kita ibaratkan jadi internetnya, jadi modemnya, seperti itu. Jadi ini yang wajib kita masukkan ke dalam mikrotik. Jadi 137.1. Jadi IP 192.168.137.1 ini nanti sebagai IP modem atau gateway. 192.168.137.2 nanti sebagai Ethernet nomor 1 atau masuk di mana, atau IP-nya adapter 1 nantinya, seperti itu. Adapter 2 nanti yang nomor ketiga tadi. Nah, ini nomor ketiga.
Ether 2 jaringan ke lokal. Untuk konfigurasi pembuatan IP silakan coba menggunakan step nomor ketiga. Step nomor 3 ini. Jadi ini itu bisa dilakukan di sini, di Mikrotik. Jadi di Mikrotik ini kan belum ada IP-nya, masih kosong. Nah, jadi perlu dikasih IP address dulu. IP address-nya lihat modul ketiga, poin ketiga. Nah, poin ketiga sampai poin ke-8. Poin ketiga sampai ke-8 itu dicoba. Oke, kita coba dulu. Set. Kita kecilkan biar sama-sama belajar. Shush. Nah, di sini kalian bisa tulis ya seperti yang di samping kirinya, IP address IP address 192.168.137.2/24 interface sama dengan @her1. Nggak kelihatan. Oh, seperti ini. Oke, terus di enter. Nah, kita sudah memiliki IP 1. Kita bisa cek IP address pin. Nah, kita sudah memiliki IP address. Terus kita bikin IP address lagi yang kedua, yaitu IP address @address 192.168.100.1/25 interface ether 2. Nah, ini 25 nya kita ganti aja 24 aja. Oke, 100 terus titik 1/24 ether kedua. Oke. Nah, selanjutnya bisa dilihat kembali IP address print. Nah, kita sudah memiliki 2 sekarang. Oke, yang selanjutnya adalah kita bikin DNS server. Oke, itu ketik IP DNS set server. Kita bikin DNS-nya Google saja ya, yaitu dengan 8.8.8.8. secondary DNS-nya 8.8.4.4. terus kita kasih allow remote request sama dengan yes. Oke, terus kita tekan enter. Oke, poin ke-7 sekarang. Poin ke-7 yaitu membuat IP firewall.
Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan GUI ya, karena di modulnya saya bikin seperti ini. Coba dibikin seperti ini dulu, nanti gampang untuk lewat GUI pakai Winbox. Kalau Winbox kita sudah bisa langsung, kita remote langsung, secara langsung sudah bisa, karena kita mengikuti aturan yang ada di modulnya dulu. Coba yang poin 7 adalah kita bikin firewall, yaitu IP. Oke, belum kita klik IP firewall NAT chain sama dengan src NAT out interface. Out interface sama dengan adhere 1. Ini kita bikin firewall NAT dengan outputnya adhere 1, karena adhere 1 itu nanti yang dimasuki internet, dan masquerade ini nanti yang mengantarkan atau merubah IP privat menjadi public, seperti itu. Adher 1 terus Action masquerade. Ada, kita cek masquerade. Oke, enter. Oke. Terus poin yang selanjutnya adalah kita ke 8 gitu, itu memberikan IP gateway. Mana tadi? Oke. IP gateway yang tadi adalah 137.1 IP gateway yang telah kita share tadi. Oke, IP router at DST address sama dengan 0.0.0/0. Ini yang tidak perlu diisi. Yang selanjutnya adalah gateway, ini yang perlu kita isi. Tuh 192.137.1. Oke, kita enter. Nah, di sini coba kita dari sini sudah kita bisa kita bisa remote ya. Kalau ini semuanya sudah benar, settingannya sudah benar, itu sudah bisa kita remote menggunakan putih, kita bisa lihat menggunakan webfig, itu sudah bisa. Tapi kalau untuk Winbox itu mulai dari yang pertama tadi itu sudah bisa. Oke. Nah, dan semuanya kita setting-setting itu semuanya itu kita bisa lihat semua. Kayak IP DNS itu juga kita bisa lihat. Caranya adalah IP DNS print. Nah, itu IP DNS-nya. Terus IP router juga sama, IP router print. Seperti ini ya. Nah, ini IP root-nya juga semuanya sudah jelas. Oke, kita cek ini sudah bisa konfigurasi internet apa belum ya. Kita sudah bisa nyambung internet apa belum, kita cek ping google.com, enter. Alhamdulillah ini sudah berhasil terkoneksi di internet. Nanti yang kita panggil
di Webfig atau di putih itu yang Ether 1 atau IP 192.168.137.2 itu yang kita panggil. Oke, coba kita sekarang remote pakai putih terlebih dahulu. Oke, mana putih. Oh, ini putihnya. Nah, kita sudah buka putihnya. Di hostname atau IP address ini kita masukkan IP Ether 192.168.137.2 seperti ini. Terus kita open. Wis. Oke, terus kita accept. Nah, loginnya tadi admin ya, untuk mikrotiknya yang pertama kali kan belum kita rubah. Admin. Wis. Ini sudah sama dengan yang ada di sini ya, kita berhentikan dulu. Nah, ini juga sama dengan yang ini. Kita bisa cek ya IP routers tadi ya, print. Nah, di sini sama dengan yang ada di sini. Sama, putih sudah berhasil. Sekarang kita buka Winbox-nya. Oke. Oh, lari terus. Oke, kita buka Winbox sekarang. Kalau Winbox itu sangat mudah sekali karena di sini setelah Winbox seperti ini, klik Nextboard ya. Nextboard terus refresh. Nah, ini secara otomatis IP saya Ether 1 ini sudah keluar karena sudah saya setting tadi. Oke, ini kita klik MAC address dulu. Address ini bukan passwordnya ya, ini password jaringan saya. Klik MAC address, terus loginnya admin tadi. Kalau sudah diisi seperti tadi IP address itu juga boleh diklik IP address seperti ini juga boleh, tapi lebih mudah ke MAC address dulu. MAC address terus connect. Oke. Alhamdulillah ini juga sudah bisa. Ini tampilan GUI. Interface ini ada 4 tadi yang sudah kita setting di VirtualBox kan sudah ada 4. Oke, terus IP address kita cek IP addressnya. IP address, nah ini juga sama IP addressnya. Kalau di sini mudah, kita bikin IP address. Contohnya seperti ini, IP address terus plus kita bikin IP contoh aja ya 192.168.1/24. Ini pilih header ketiga. Ini cuma contoh saja, contoh ini seperti ini. Ini di GUI lebih mudah daripada yang di layar hitam seperti tadi. Terus ini sudah berhasil untuk Winbox-nya. Sekarang kita buka Webfig-nya. Nah, untuk Webfig, untuk Webfig kita di sini ketikkan IP Ether 1 mikrotik-nya, IP address-nya
yaitu IP addressnya adalah 192.168.137.2. Seperti ini, kita enter set. Wah, dan ini sudah bisa masuk di Webfix, dan ini konfigurannya sudah berhasil. Seperti itu teman-teman, langkah-langkahnya semua lama, biar lebih jelas saya jelaskan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah bisa masuk di konfigurasinya semua. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang kurang paham dengan kata-kata saya yang jelimet tadi, mohon dimaafkan. Saya manusia bahasa, banyak salah. Jadi tampilan di Webfix ini sama persis dengan yang ada di Winbox, seperti itu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.